berkumpul di tempat ini yang insya Allah tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah tempat yang penuh berkah. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang mulia guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Darussanah Pusat, Kiai Haji Ustaz Mahfudul Wafi LC, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussanah Cabang Al Ustadz Ghazali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada beliau, berikan kesabaran dalam dakwah untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Al-Akh Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ridho Asgab, Ar-Ridho bin Abdullah Asgab, pimpinan Majelis Taklim Sabibul Mustafa, Palembang, Sumatera Selatan. Jauh-jauh Pak Bu datang dari Palembang buat ngasih tausiah kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita dengar bersama ya. Yang saya hormati Al-Habib Husain Al-Habsi dari Kintab. Yang saya hormati Al-Habib Novel Asyatiri dan para jajaran pemerintahan yang telah hadir di sini tengah-tengah kita, Bapak Kades Sugianto. Yang saya hormati juga Bapak Kapolsek Bapak Rahmat, para asatid, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan memulai acara ini. Acara yang pertama telah kita lalui, pembukaan dan bacaan maulid tadi kita bacakan bersama. Untuk menginjak pembacaan acara yang kedua adalah pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran ini akan dibawakan oleh Ustaz Solardi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk mengangkat acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sebelum kita mulai, kepada Bapak-bapak kami harapkan untuk maju ke depan, dipenuhin di depan. Bapak-bapak tolong kita maju ke depan dulu. Di belakangnya enggak muat. Dipenuhin di depan dulu, Pak. Iya. Terima kasih kepada bapak-bapak. Acara yang ketiga, yakni sambutan yang pertama akan dibawakan oleh ketua panitia atau ahli bait kepada Al-Ustaz Ghazali alaihi tafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal majma'il karim lidhikri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman tasliman daiman ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia, di pagi yang berbahagia ini, kita duduk bersama merayakan Maulid sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib yang hadir, dan kepala desa, aparat pemerintah, Kapolsek maupun yang lainnya. Wabil khusus tamu undangan kita, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Pusat, Kiai Haji Mahfudul Wafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama beliau kelak nanti. Wabil khusus akhina al-kiram Al-Habib Ridha Assegaf dari Palembang, yang mana beliau adalah keturunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang darah mereka mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran para habaib yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, semoga dengan kehadiran mereka, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, habaib, semoga bumi kita
negeri kita, kampung kita menjadi kampung yang aman, kampung yang dipenuhi rahmat Allah, kampung yang menjadi pandangan khusus yang diberikan Allah kepada kita. Amin sekalian. Acara pada pagi ini sebelumnya kita mempunyai program 40 maulid keliling. Kita keliling masuk pelosok masjid-masjid, rumah-rumah. Kita masukin selama 40 hari sejak awal masuk bulan Rabiul Awal, dan hari ini adalah puncak acara kami. Saya hari ini sangat berbahagia, sehingga tidak susah saya mengucapkannya. Kebahagiaan yang berlimpah di hari ini dengan kehadiran antum semua. Saya ucapkan terima kasih beribu terima kasih kepada hadirin yang hadir di acara ini. Bila mana ada kekurangan dalam acara kami mohon maaf seribu maaf. Semoga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, tasywikan lisami'in. Kita diajak mencintai Allah, kita diajak mencintai Nabi Muhammad, kita diajak mencintai zikir dan salawat. Agar apa? Agar setiap hati umat Nabi Muhammad merasa rindu di saat nama nabinya disebutkan. Kalau memang di saat nada nabinya disebutkan hatinya belum merasa rindu, belum merasakan bahagia, berarti tandanya hatinya masih, cintanya masih lemah kepada Nabi Muhammad. Karena setiap sesuatu yang dicintai, setiap masalah datang, problem masalah datang, gelisah gundah, ketika sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi obat bagi kita. Contoh kecil, kita cinta sama dunia, saat kita gelisah gundah, punya masalah banyak, ketika kita ditimpa uangnya banyak, sekalipun sakit yang luar biasa saat itu bisa sembuh dengan seketika. Kita berharap dari kumpulan ini kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad SAW, sehingga setiap hati kita yang gelisah gundah, tidak jauh mencari obatnya, cukup kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Cukup kita lantunkan salawat kepada Nabi Muhammad. Karena setiap sesuatu yang kita cintai akan menjadi obat bagi kita sendiri. Semoga kita yang hadir di sini bisa merasakan rasa cinta dan rindu para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah anugerahkan dalam hati kita rasa cinta dan bahagia, rindu kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana rindu dan cintanya para sahabat, para salafun salihin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir di acara ini. Semoga perkumpulan kita hari ini menjadikan hati Nabi Muhammad berbahagia, hati Nabi Muhammad gembira melihat umatnya berkumpul memuji, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tanya para hadirin, siap tidak tahun depan kita ramaikan lagi acara semacam ini? Siap apa tidak? Siap hadir? Kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga tersenyum Nabi Muhammad melihat hambanya, melihat umatnya bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang punya channel pelosok-pelosok pun kasih info kepada kami biar kami masuk menebarkan maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan tebarkan maulid ke pelosok-pelosok yang belum tersentuh sedikit pun oleh agama Islam, biar mereka mengenal cintanya kepada Nabi Muhammad. Begitu besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, kami akan sebarkan ke pelosok-pelosok. Doakan kami, semoga kami diberikan anugerah oleh Allah kekuatan istiqamah
begitu juga para habaib, kiai-kiai, hadirin, para guru-guru tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Kiai Mahmudul Mafi, Al-Habib Ridha Segap, begitu pemerintahan, Kapolsek, Kepala Desa. Kami minta dukungannya. Semoga kami bisa terus berjuang untuk membanggakan hati Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila mana acara ini kurang bagus, bila mana acara ini kurang sopan. Para panitia kampung masyarakat sini luar biasa perjuangan mereka. Tanpa mereka tidaklah terjadi acara hari ini. Tanpa perjuangan mereka, karena kekompakan mereka lah, dari anak-anak yang kecil sampai yang besar-besar, sampai yang tua-tua, mereka datang ke sini berkumpul untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad. Boleh kita tiru di setiap kampung kita, kita jadikan dari anak-anak kecil, kita bangkitkan semangat anak-anak kecil untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga para pemuda kita kelak menjadi dewasa, menjadi pencinta Rasulullah SAW, menebarkan dakwah cinta dan kelembutan setiap pelosok, setiap daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan, para hadirin semua. Semoga kita bersama dikumpulkan kelak bersama Nabi kita Muhammad SAW. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli bait. Baiklah, untuk menginjak acara yang ketiga, masih sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kades kepada Bapak Sugianto SOS. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para alim ulama, guru-guru agama yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, dan juga para habaib yang sangat kita banggakan. Juga yang saya hormati abang saya, Bapak Kapolsek Cempaka Hulu, Bapak Danpos Ramil, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Julwapi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussana, yang mana beliau telah mengembangkan sayap pesantrennya di Desa Pundu, Kecamatan Cempaka Hulu. Alhamdulillah, dan terima kasih Bapak, karena dengan adanya pesantren di sini anak-anak kita bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana mempelajari agama kita dan memperdalami, karena agama itu sangat penting bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nantinya. Mengapa kita selalu dituntut agar kita mencintai Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad? Karena dengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan kita selaku umatnya bisa mencontoh kehidupan beliau sehari-hari,
baik cara bergaul, cara bersosialisasi terhadap lingkungan, dan nantinya semoga dengan kita mencintai Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berkumpul dengan beliau nantinya di hari akhir nanti. Desa Pundu ini Bapak cukup luas sekali, yaitu berkisar luasan 20.000 hektar dengan jumlah penduduk 6.088 orang. Dan untuk keakuratan jumlah penduduk, saya kemarin sudah menugaskan seluruh ketua RT yang ada di Desa Pundu untuk mendata kembali untuk keakuratan data kita, yang mana saya mohon kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, tolong bantu ketua RT serta perangkatnya untuk mendata seluruh warga desa yang ada di Desa Pundu ini, yaitu dengan mengumpulkan KK, yang mana tujuannya supaya kami tahu yang mana yang sudah memiliki kartu keluarga dan KTP, yang mana yang belum. Karena ada data dari statistik kemarin yang terkesan sangat katakanlah yang salah, karena di data statistik itu menyatakan bahwa penduduk miskin Desa Pundu hanya berkisar 0,6%. Jadi dari 1.000 warga itu hanya 6 orang, dan itu saya kira sangat salah sekali, dan dampak bagi data yang kurang valid tersebut, sehingga beberapa anggaran kita dikurangi oleh pusat. Karena Desa Pundu ini sudah dikategorikan adalah desa yang sangat maju. Memang kita sangat senang sekali dikatakan maju dari pusat sana. Karena apa? Dari pusat sana mengira karena kita ini di lingkungan perusahaan, jadi mereka beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan di sekitar kita ini sudah melaksanakan CSR-nya dengan baik, sehingga masyarakat Desa Pundu ini dianggap sudah sejahtera, bahkan hanya kisaran 0,6%. Maka dari itu saya menugaskan ke seluruh ketua RT untuk mendata kembali agar kita bisa mengetahui dan menginformasikan kepada pemerintah daerah bahwa yang sesungguhnya masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan ada sekian orang. Pada kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan bahwa dulunya di wilayah katakanlah KM 38 sampai KM 32 itu setiap kita ingin membuat sertifikat selalu terkendalanya apa? Karena dari pusat sana ditetapkan ternyata di wilayah kita ini adalah lahan hutan produksi, yang mana dari pemerintah pusat mengatakan bahwa di areal kita di sini adalah hutan produksi. Jadi kami perangkat desa juga beserta ketua RT bagaimana supaya warga kita bisa mensertifikat tanah-tanah yang ada di kawasan sini. Kita masukkan kemarin Pak di proyek pemerintah, yaitu yang dikatakan TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, yang mana program tersebut adalah untuk mengubah status kawasan dari hutan produksi menjadi HPL, hutan pemanfaatan lainnya, yang mana masyarakat bisa membuat SHM, yaitu sertifikat hak milik. Mudah-mudahan pada tahun 2009 nantinya kita bermohon kepada pemerintah daerah
agar nantinya kita diberikan jatah sertifikat trona di wilayah kita sini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin untuk sementara cukup sekian kata sambutan dari saya. Mungkin nanti kita sama-sama kita mendengarkan ceramah dari Habib yang saya lupa namanya tadi ya. Nantinya kita mendengarkan ceramah agama, mudah-mudahan dari isi ceramah beliau nantinya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kades. Untuk acara yang selanjutnya adalah tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Ridho bin Abdullah Segaf dari Palembang, Sumatera Selatan. Alaihi tafaddal. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي وعم أصولا وفروعا برحمتي وأهلا وأصحابا وكل قرابتي. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru saya, guru kita bersama Kiai Haji Mahfudz Wafi, matta'anallahu bituli hayatih wa yu'li darajatah wa yudha'if hasanatih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau di dalam lindungannya dan memanjangkan umur beliau di dalam keistiqamahan dalam berdakwah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib yang turut sama-sama hadir di siang hari ini, juga tak lupa para tokoh masyarakat. Ada Al-Ustadz Husain Gadri yang juga membawa banyak sekali rombongan dari Banjarmasin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau dan segenap para aparatur desa, Bapak Kades yang tadi telah menyampaikan sambutannya, dan alhamdulillah kami merasa tersambut dengan itu. Dan juga salam penghormatan kepada aparatur pemerintahan, begitu juga aparatur TNI dan Polri yang juga turut ikut hadir duduk mengikuti daripada jalannya acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari ini. Juga salam yang
paling istimewa dan spesial saya peruntukkan untuk hadirin dan hadirat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga di siang hari yang mulia ini, di siang hari yang cerah ini, mudah-mudahan dengan cerahnya cuaca di siang hari ini Allah cerahkan pula hati kita, Allah cerahkan pula kehidupan kita, Allah cerahkan masa depan kita, bukan hanya masa depan dunia tapi juga masa depan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak mampu kita hitung. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi telah disinggung oleh Mudirul Ma'had Al-Ustadz Ghazali bahwasanya saya datang dari Sumatera Selatan, dari Palembang, di mana Kiai Haji Mahfud atau Ustaz Mahfud ini guru saya, dan Ustaz Ghazali ini adalah teman seperjuangan saya waktu mondok dulu. Adapun kehadiran saya di sini sebenarnya niatnya bukan mau kasih ceramah, bukan mau ngajarin Pak, bukan. Tapi lebih dari itu saya ingin bersilaturahmi, bertemu dengan guru saya, juga bertemu dengan teman-teman yang lain, juga bersilaturahmi dengan jamaah Maulid Arba'in di kota Palangkaraya ini, atau lebih tepatnya di desa Pundu, desa Pundu ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian Maulid Arba'in atau Maulid 40 malam berturut-turut yang dilakukan secara berkeliling ini, saya baru tahu ternyata di sini juga diadakan Maulid Arba'in. Alhamdulillah, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Kintab, di Darussanah Pusat juga dilaksanakan peringatan Maulid Arba'in 40 malam, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di kota saya, di kota Palembang juga dijalankan Maulid Arba'in yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 20 tahun, lebih dari 20 tahun, dan semua itu betul-betul membawa manfaat, membangun masyarakat yang cinta kepada Nabi. Kemudian ketika cinta telah tumbuh di dalam hati, maka timbul keinginan untuk mencontoh dan meniru daripada akhlak Nabi. Jadi kalau kita bahas ini, sesungguhnya Maulid Arba'in ini adalah salah satu sistem untuk membangun SDM, salah satu sistem untuk membangun manusia yang sadar siapa penciptanya, sadar apa tujuan hidupnya, sadar untuk apa dia diciptakan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka medianya melalui Maulid Arba'in semacam ini, yaitu Maulid Arba'in sebagai media untuk memperkenalkan sosok Nabi Muhammad, memperkenalkan bagaimana kepribadian, bagaimana akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk menjadikan kita hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berbuat baik di atas muka bumi. Apa Allah bilang dalam Al-Qur'an? Kalau orang-orang semacam ini, orang-orang yang cinta kepada Nabi, orang-orang yang suka maulid Nabi, orang-orang yang memperdalam ilmu agama, orang-orang yang membangun bangunan pesantren, orang-orang yang mengajar ilmu-ilmu agama, orang-orang yang berceramah, para dai, kemudian mereka dianggap sebagai perusak. Apa yang Allah katakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka orang-orang yang baik, bahkan mereka orang-orang terbaik yang ada di atas muka bumi. Allah tidak bilang yang lain. Allah tidak bilang orang yang kaya, Allah tidak bilang orang yang punya banyak tanahnya, atau Allah bilang orang yang punya kebun sawitnya. Tapi Allah bilang orang-orang terbaik, orang-orang baik yang ada di atas muka bumi, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka lah orang-orang yang baik, mereka lah orang-orang bahkan terbaik di atas muka bumi. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga Aden dari Allah Subhanahu wa taala, yang di bawahnya mengalir daripada sungai-sungai yang ada di surga, dan mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Sebelum mereka ridha kepada Allah, Allah ridha terlebih dahulu kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang semakin mengenal Nabi SAW akan menjadi orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin memperdalam ilmu agama seharusnya menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut murka Allah Subhanahu wa taala, takut kemarahan Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulid Arba'in semacam ini adalah satu formula yang sangat baik sekali untuk membangun manusia menjadi manusia yang sadar akan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat bagaimana perayaan Maulid semacam ini, sebagaimana tadi disampaikan, Arba'in di sini ada, di Kintab ada, di Palembang ada, bahkan di Aceh saya dengar juga sudah jalan kurang lebih 8 atau 9 tahun Arba'in. Bahkan di daerah-daerah lain banyak sekali diadakan Arba'in. Bahkan ada yang tidak pakai Arba'in tapi Maulidnya jalan terus. Bahkan sudah habis bulan Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir, masih ada aja yang mengadakan Maulid Nabi. Habis bulan Rabiul Akhir, masuk bulan Jumadil Awal, masih saja ada yang mengadakan Maulid Nabi SAW. Sampai masuk bulan Rajab, bahkan berbarengan dengan peristiwa Isra Mi'raj juga diadakan Maulid Nabi SAW, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal semacam ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan karena rasa senang, karena rasa gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, rasa gembira atas diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bergembira? Karena dengan sebab diutus Nabi Muhammad SAW kita kenal la ilaha illallah. Kita kenal la ilaha illallah, kita kenal Allah, kita tahu cara bahkan bagaimana beribadah kepada Allah. Dulu Pak, Bu, orang-orang di zaman jahiliyah dulu, Ka'bah dari dulu sudah ada, sebelum lahir Nabi Muhammad sudah ada Ka'bah kan. Cuma orang-orang di zaman itu mereka tawaf di Ka'bah, cuman bukan seperti tawaf yang kita lakukan sekarang atau kita lihat sekarang. Mereka tawaf tapi dalam keadaan tanpa busana. Mereka ibadah tapi tidak tepat. Mereka mau ibadah kepada Allah tapi caranya nggak benar. Maka diutus Nabi Muhammad SAW membawa hukum, membawa syariat, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai oleh kepribadian Nabi SAW itu sendiri. Maka kemudian kedatangan Nabi Muhammad SAW menjadi bagaikan sebuah cahaya yang tadinya dunia dipenuhi dengan kegelapan menjadi terang benderang, sehingga yang tadinya bagaikan orang buta tidak bisa melihat
menjadi bisa melek, bisa melihat, tahu cara bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan sesuai dengan bimbingan dan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa gembira semacam ini akan dimiliki oleh setiap orang-orang mukmin. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa maulid semacam ini tashwigan lis-sami'in, akan membuat rindu kepada orang yang sami', orang-orang yang pernah dengar. Habib Ali Habsyi enggak bilang tashwigan lil mustami'in, tapi Habib Ali Habsyi bilang tashwigan lis-sami'in, akan membuat rindu kepada orang-orang yang pernah dengar. Orang pernah dengar hadir maulid, dia ngerasa enak, kemudian kalau lama saja nggak dibacakan maulid nggak enak hati. 1 minggu atau 1 bulan nggak baca maulid kayak nggak enak, ada yang kurang kayak. Rindu dia punya hati karena dia pernah dengar daripada sejarah atau pembacaan sejarah lahir atau kehidupan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid semacam ini tashwig lis-sami'in min khawasil mu'minin. Tuh Habib Ali Habsyi bilang, dari golongan orang-orang mukmin yang khawas, orang-orang mukmin yang khusus. Maka rasa gembira yang timbul atau muncul di dalam hati ketika kita senang nih, ketika kita senang gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksikan bahwasanya hati tersebut adalah hati yang diliputi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa gembira tersebut bahkan diperintahkan oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, dengan sebab karunia dari Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka semua bergembira, karena kegembiraan tersebut itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ada yang mengadakan sampai 40 malam, bahkan habis 40 malam masih ada sambung lagi maulid Nabi SAW, karena rasa gembira nggak bisa ditahan. Ada orang melampiaskan atau mengekspresikan rasa gembiranya dengan bersedekah, kemudian dia lihat ada orang mengadakan acara maulid Nabi, dia sumbang acara tersebut baik dengan apa yang dia mampu. Yang dia punya harta maka dia berikan hartanya, dia punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya dan lain sebagainya. Semua itu berlandaskan atas rasa gembira dan senang atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak bisa ditahan hal macam ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kemudian kita mengekspresikan rasa gembira atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan acara semacam ini, yaitu dengan membaca sejarah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan kitab maulid yang disusun oleh para ulama. Kitab maulid yang disusun oleh para ulama banyak maulid. Ada Syaraful Anam, ada Barzanji yang tadi kita baca, Ad-Diyaul Lami karangan Habib Umar bin Hafid, ada Simtud Durr dan lain sebagainya. Semua itu luapan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang mereka tumpahkan di dalam karangan mereka. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW disebutkan, dibacakan. Adakah manfaatnya? Makanya kalau dibilang acara inti, kalau ada acara maulid semacam ini, sebenarnya bukan ceramah saja yang acara inti, tapi pembacaan maulid itu pun inti. Bacaan maulidnya tadi dia ulami bahasa Arab. Kira-kira apa semua kita ngerti, Pak, Bu? Bahasa Arab nih, maulidnya bahasa Arab nih. Mungkin banyak yang masih belum tahu artinya, belum paham maksudnya yang dibaca ini apa, siapa yang dibaca ini, apa sih ceritanya dari maulid ini. Kira-kira kalau dibacanya dengan bahasa Arab, maulid tadi sejarah kelahiran Nabi SAW melalui maulid dibaca dengan bahasa Arab, yang dengar nggak paham, dapat nggak manfaat orang itu? Dapat, tetap dapat manfaat. Kenapa? Allah contohkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran bagaimana Allah ceritakan tentang keluarga Imran. Nama suratnya Ali Imran, keluarga Imran. Siapa Imran? Imran adalah ayah daripada Siti Maryam. Maryam kalau dalam arti bahasa Arabnya abidah, seorang perempuan ahli ibadah. Maryam. Sejarah kelahiran atau sejarah keluarga Imran
Allah ceritakan dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Allah ceritakan bagaimana kemudian Imran ini punya istri bernama Hannah, punya istri bernama Hannah yang sudah masuk pada umur yang umumnya sudah tidak bisa melahirkan lagi, umurnya sudah terlalu tua. Tapi Imran ini pengen punya anak, Imran pengen punya keturunan, minta sama Allah, belum lagi dikasih, belum lagi. Allah ceritakan dalam Al-Quran nih, Allah ceritakan Siti Hannah kemudian akhirnya hamil, mengandung. Kemudian ketika lahir, zaman dulu belum ada USG ya, belum tahu nih perempuan apa laki-laki nih. Ternyata ketika lahir, yang lahir adalah perempuan. Imran munajat kepada Allah bahwasanya laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Siti Hannah melahirkan Siti Maryam. Allah ceritakan bagaimana Siti Hannah melahirkan Siti Maryam. Bahkan diceritakan bagaimana Siti Maryam kemudian tumbuh dewasa di dalam pengawasan Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Kemudian Siti Maryam yang sedang beribadah di mihrab didatangi oleh sesosok. Ternyata yang datang tersebut adalah malaikat Jibril. Ketika datang sesosok tersebut, datang menemui Siti Maryam terkejut, dan Siti Maryam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena Siti Maryam tidak pernah ditemui laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu banyak cerita, begitu luas cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran tentang Siti Maryam. Sejarah Siti Maryam luas Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi kira-kira nih, kalau orang baca Quran satu hari satu kali khatam Al-Quran, berarti setiap hari dia baca sejarah Siti Maryam, atau dia baca maulidnya Siti Maryam melalui Al-Quran. Kita baca Al-Quran, mungkin banyak di antara kita baca Quran belum juga tahu artinya, tapi dapat nggak pahala kalau baca Quran? Tetap dapat pahala baca Quran. Apa kata Rasulullah? Aku tidak katakan alif lam mim 3 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, dan setiap 1 huruf dibalas oleh Allah 10 pahala. Tidak ada apapun dalam Al-Quran yang nggak ada manfaat, nggak ada. Kita baca Quran ada manfaat. Allah apa sih manfaat Allah ceritakan Siti Maryam? Apa manfaatnya Allah ceritakan tentang Siti Maryam dalam Al-Quran? Bahkan lebih dari itu, di surah Maryam ada surah khusus namanya surah Maryam. Di surah Maryam Allah ceritakan lagi proses lahirnya Nabi Isa. Allah ceritakan proses lahir Nabi Isa dalam Al-Quran. Bagaimana Siti Maryam yang kemudian ketika didatangi oleh malaikat Jibril, ketika dia dalam keadaan sedang beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menitipkan ruh untuk ruh Nabi Isa di dalam perut daripada Siti Maryam. Ditiupkan ruh tersebut ke perutnya Siti Maryam, kemudian Siti Maryam mengandung, hamil daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian Siti Maryam merasa bingung, hamil, bagaimana nanti akan perasaan atau pertanyaan orang-orang. Di zaman itu saja, di zaman itu kalau ada orang hamil di luar nikah, orang pada heran, Bu, Pak, heran orang, ini aib. Ada hamil di perempuan, kira tiba-tiba hamil, gak ketahuan siapa suaminya. Di zaman itu saja sudah menjadi aib besar. Di sidang Siti Maryam dicibir. Di zaman itu aib sudah jadi aib besar. Yang kalau kita mau pikir, oh zaman dulu kita pikir zaman jahiliyah, ternyata mereka lebih terhormat. Ternyata apa sekarang? Apalagi nanti itu ya, maaf malam tahun baru, ramai orang keluar dari rumah, kumpul-kumpul, bahkan difasilitasi untuk kumpul-kumpul. Kalau belum jam 12 malam belum pulang, belum pulang. Saya nggak tahu kalau di sini ya, ini kalau saya lihat, ini saya cerita daerah lain saja. Bahkan di kota saya Palembang, saya melihat difasilitasi oleh pemerintahnya, kumpul mereka. Wah, bukan main, laki-laki perempuan. Yang perempuan punya orang tua, orang tuanya ngasih. Ada laki-laki datang pengen jemput anak perempuannya, mau ajak jalan malam tahun baruan, katanya jalan-jalan. Dikasih izin, dibawa keluar. Kalau belum jam 12 nggak bakal pulang.
Orang yang ditunggu jam 12 ya. Tidak menjadi sesuatu yang aib, tidak menjadi sesuatu yang hina seakan-akan. Padahal di zaman Siti Maryam saja itu sudah menjadi sesuatu yang aib begitu besar. Panjang ceritanya sampai pada akhir singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Siti Maryam mengandung daripada Nabi Allah Isa. Allah katakan dalam Al-Quran dengan kata-kata sampai fa'aja'ahal makhad, fa'aja'ahal makhad, maka Allah datangkan kepada Siti Maryam al-makhad, rasa sakit karena hamil. Allah, syuf, lihat kata-kata rasa sakit karena hamil Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, bukan tanpa makna, bukan tanpa manfaat. Maka ketika kita baca Quran, setiap kita baca Quran, kita akan baca sejarah Nabi Isa. Kita baca Quran, kita akan baca sejarah Siti Maryam. Bahkan kalau kita baca Quran, kita baca bagaimana kisah Fir'aun yang mengaku Tuhan sebagai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kalau membaca sejarah Siti Maryam kita dapat manfaat, baca sejarah Nabi Isa kita dapat manfaat, bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita nggak paham, tetap manfaat akan tetap didapatkan bagi mereka yang mendengarkan kisah lahir atau kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau sampai tahu, apalagi kalau sampai belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian sampailah Allah Subhanahu wa taala jadikan proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sambutan. Allah sambut, bukan cuman kita, bukan cuman desa Pundu saja atau Palembang saja atau Kintab saja yang kemudian mengadakan arba'in untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di waktu 1400 tahun lebih yang lalu Allah Subhanahu wa taala sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina garuba awan wa hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Ketika detik-detik akan dekat lahir, waktu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu langit Pak, Bu, langit dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semua bertasbih, itu semua berzikir menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang bisa dengar orang-orang yang diperdengarkan oleh Allah saja. Kalau dibuka hijab di waktu itu, dibuka penghalang di waktu itu, orang akan bisa dengar bagaimana langit berzikir, bagaimana itu bumi 7 lapis kemudian menyambut, mengucapkan marhaban, marhaban, selamat datang kepada bil habib, marhaban bil habib, selamat datang kepada sang kekasih. Cuman nggak dibuka saja penghalangnya. Kemudian sampailah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, disaksikan oleh Siti Syafa', qalat Syafa' radhiyallahu taala anha an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu an ummi Syafa' qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallah aw rahimaka rabbuk. Ketika kata Siti Syafa' ini bidan. Siti Syafa' ini bidan yang bantu proses lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aminah mau melahirkan, ya, ada bidannya tuh. Nah, bidannya Siti Syafa' tuh. Siti Syafa' mengatakan ketika Aminah melahirkan putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang masih bayi berada di atas kedua tanganku, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kemudian aku mendengar jawaban rahimakallah au rahimaka rabbuk, semoga Allah merahmatimu atau semoga Tuhanmu merahmatimu. Dan banyak kejadian-kejadian aneh, banyak kejadian-kejadian yang di luar logika, banyak kejadian yang tidak biasa ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adhalahu ma bainal masyriq wal maghrib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, kira-kira jam 3:30 fajar. 3:30 fajar itu kalau saya tanya nih, 3:30 fajar itu terang apa gelap? Jam 3:30 pagi, jam 3:30 pagi, kira-kira terang apa gelap, Pak? Masih gelap. Tapi ketika lahir Nabi SAW kurang lebih jam seperti itu, antara jam 2 sampai jam 4 itu,
Itu keadaan terang, adallahu ma bainal masyriq wal maghrib, bahkan dari timur sampai barat satu dunia terang. Kita nggak ada aja di zaman itu. Cuma kalau orang-orang yang ada di zaman itu lagi heboh-hebohnya itu. Kalau zaman kita bilang sekarang ini viral, jadi berita viral, bahwasanya kok ada apa ini antara jam 2 sampai jam 4 tiba-tiba terang kayak siang. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kelahiran Nabi SAW di saat itu. Allah jadikan sambutan untuk Nabi SAW. Allah jadikan terang dari timur sampai ke barat. Cahaya tersebut dibawa oleh para malaikat dari rumah Nabi SAW. Ada yang bawa ke barat, dari rumah Nabi ada yang bawa sampai ke timur, menunjukkan bahwasanya Mekah berada di tengah-tengah bumi. Bahkan Siti Syafa' mengatakan hatta nazartu ila ba'di gusurir Rum, sehingga aku dapat melihat sebagian istana yang ada di kota Rum. Bahkan aku dapat melihat sebagian istana yang ada di kota Rum, kata Siti Syafa' radhiyallahu an, bidan kelahiran Rasulullah SAW saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Siti Syafa' ini melihat sebagian istana yang ada di kota Rum itu dari kamar di mana Nabi dilahirkan, bukan dari luar kamar, bukan dari luar rumah. Kalau cahaya matahari, Pak, ini kita lagi duduk bawah tenda nih, ini kan lagi matahari lagi nyorot nih, kena nggak kita sinar matahari? Kena nggak? Nggak kena kita, nggak kena sinar daripada matahari, kena ketutupan daripada tenda. Tapi Siti Syafa' radhiyallahu anha itu dapat melihat sebagian istana yang ada di kota Rum dari kamar dilahirkannya Nabi SAW. Menunjukkan apa? Dinding rumah Nabi tembus dengan cahaya tersebut. Dinding tembus dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga itulah yang membuat Siti Syafa' dapat melihat sebagian istana yang ada di kota Rum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita mau bahas banyak sekali peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa yang aneh sekali, tapi itu fakta terjadi ketika lahirnya Nabi SAW. Kemudian, ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka oleh karena itu orang yang kemudian dia merasa bahagia dengan maulid Nabi, dia baca maulid Nabi, dia ngaku cinta kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah, maka barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka pasti dia banyak menyebutnya. Orang kalau sudah cinta sama sesuatu, kalau disebut nama orang itu seneng deh. Orang cinta nih, cinta terhadap sesuatu saja, dia bakal ulang-ulang cerita tentang itu. Saking senengnya dia tuh, dia demen nih sama dia punya HP. Dia punya HP, dia demen, dia sayang sama HP dia nih. Kalau hilang nangis dia. Oh, diceritain nih, HP baru beli nih. Orang kalau beli HP lagi suka-sukanya sama HP nih. Baru beli nih HP nih, handphone baru beli, ceritain terus HP-nya. Atau orang baru beli mobil, wah, lagi suka-sukanya nih, lagi cinta-cintanya di sama mobil, diceritain, oh ini mobil enak banget dipakai. Oh ini bagus banget ininya. Diceritain terus sama orang. Saking dia cintanya sama itu mobil. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau ngaku dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dia akan banyak nyebut Nabi Muhammad SAW. Dia bakal banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat ini telah dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang sering, ayat yang populer dibawakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah ditanya oleh seseorang yang ini orang nih mau apa ya, nanyanya itu bukan ngetes, istilahnya tuh nanyanya mengolok-olok saja, mau mengolok-olok saja. Ada orang satu nanya di majelisnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Makkah, ya Ustaz, dia tanya, apa pertanyaan? Dia bilang, sekarang ini Allah lagi apa? Ini orang nanya, sekarang Allah lagi apa? Cerdas
cerdas Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki langsung jawab spontan, kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, saat ini Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu nanya, sekarang Allah lagi apa? Dijawab, sekarang Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu bersalawat kepada Nabi. Kalau kita belajar, yusalluna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' punya makna hal wal istiqbal, punya makna sekarang dan seterusnya. Allah senantiasa, makanya diartikan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau makna senantiasa itu berarti nggak putus-putus, terus saja kayak gitu, terus saja bersalawat. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah putus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat Allah kepada Nabi adalah rahmat, berarti senantiasa rahmat Allah nggak pernah putus kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus, walaupun cuma satu detik, walaupun cuma sesaat, rahmat Allah nggak pernah putus untuk Nabi Muhammad SAW, karena yusallun. Begitu juga para malaikat. Malaikat tidak pernah putus salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena digunakan fi'il mudhari', yusalluna. Tidak pernah malaikat putus salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah putus malaikat bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian setelah Allah menceritakan bahwasanya Allah telah memulai terlebih dahulu salawatnya kepada Nabi Muhammad, kemudian para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita pun diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan berserah dirilah kalian atau bersalamlah kalian taslima dengan sebenar-benar salam, sebenar-benar penyerahan diri. Ini ayat populer, ini ayat sering dibawakan. Kemudian mari kita sedikit mengupas tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat, di hari kiamat adalah keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam sabdanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekat-dekatnya kalian, paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku. Paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi. Ini kalau kita mau melihat hari kiamat, gak kegambar kita, gak kebayang bagaimana mengkhawatirkan dan menakutkannya keadaan di hari kiamat. Hari di padang mahsyar saja, di padang mahsyar saja, di mana semua manusia berbondong-bondong, kebingungan, meminta pertolongan kepada siapa, mereka bingung. Ini gimana keadaan ini? Di saat Allah Subhanahu wa taala diam, Allah Subhanahu wa taala cuek, Allah diamkan semua makhluknya, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi bahkan ada dalam riwayat disebutkan bahwa sampai 1000 tahun. Di situ manusia dalam keadaan kebingungan. Yang kumpul saat itu di padang mahsyar bukan cuma desa Pundu saja, bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma satu dunia saat ini saja, tapi dari Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul di padang mahsyar. Bahkan para malaikat ikut saat itu kumpul di situ. Dan semua di saat itu kebingungan, semuanya bingung. Didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam keadaan kebingungan itu mereka minta tolong kepada siapa? Akhirnya ada yang mengatakan, ayo kita minta tolong kepada bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka berbondong-bondong orang datang dengan jumlah yang kita nggak bisa bayangkan, dengan jumlah yang nggak bisa kita bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam supaya bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa, ketika sampai kepada Nabi Adam
dengan jarak yang ditempuh bukan sebentar. Ketika sampai kepada Nabi Adam mengatakan al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing, kata Nabi Adam. Hari ini masing-masing, kata Nabi Adam. Aku gak mampu, aku tidak berhak bertanggung jawab atas kalian, kata Nabi Adam. Coba kalian datang kepada Nuh. Maka mereka lagi berbondong-bondong saat itu, termasuk kita ada di barisan itu saat itu. Termasuk kita ada di barisan gerombolan kelompok orang yang ramai itu mendatangi Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh juga mengatakan al-yawm nafsi nafsi, hari ini masing-masing. Coba datang kalian kepada Ibrahim. Maka datang berbondong-bondong lagi dengan jarak yang tidak singkat sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan al-yawm nafsi nafsi. Coba datang kalian kepada Musa, datang kepada Nabi Musa dapat jawaban yang sama. Coba datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Isa dapat jawaban yang sama. Coba kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyaknya orang, sekian banyaknya dari Nabi Adam sampai hari kiamat, termasuk kita ada di gerombolan itu, ada di kelompok orang itu yang berbondong-bondong itu, datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih solusi untuk kita. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Pertanyaannya, ketika ramai orang mendatangi Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengatakan ana laha, aku akan bertanggung jawab, aku akan minta kepada Allah pertolongan untuk kalian, yang sampai ini disebut sebagai syafaatul kubra. Berbondong orang mendatangi Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sekian banyak orang, kita dirinya di mana itu? Posisi kita di mana saat itu? Kita berdiri di barisan yang keberapa saat itu? Ini orang gak tahu lagi, mungkin triliunan orang. Posisi kita di mana saat itu kita nggak tahu. Cuma Nabi kasih resep untuk kita. Nabi kasih bocoran untuk kita. Nih bukti cinta Nabi sama kita, bukti sayangnya Nabi sama kita. Kalian mau deket aku nanti di hari kiamat nih, banyak-banyak sholawat sama aku, kata Nabi. Jadi kalau kita pengen tahu posisi kita nanti ketika orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad, minta tolong kepada Nabi Muhammad, minta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak orang yang paling dekat, mereka yang paling banyak salawatnya, kemudian selanjutnya yang lebih sedikit, yang selanjutnya lebih sedikit, yang selanjutnya lebih sedikit, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah nggak cuma memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi juga Allah menyuruh kita untuk bersalam kepada Nabi Muhammad. Juga dalam penafsirannya mengatakan wasallimu, berserah diri dengan sepasrah-pasrahnya, berislam dengan seislam-islamnya. Juga kita bisa ambil makna zahirnya bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang dalam hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidaklah salah seorang dia bersalam kepadaku, tidak salah seorang dia bersalam kepadaku illa raddallahu ilayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Kalau ada orang salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, satu orang dia mengucap satu salam, Allah kembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya. Yang namanya maut, dalam syarah Nailur Raja disebutkan al-maut mufaragatul ruh wal jasad. Yang namanya mati itu adalah berpisahnya jasad, berpisahnya ruh dengan jasad, itu mati. Kalau ruh balik ke jasad, hidup. Ruh balik ke jasad, hidup. Apa bilang Rasul dalam hadis sahih riwayat riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, kalau ada orang salam, tidak salah seorang salam kecuali Allah kembalikan ruhku. Dalam salat kita wajib salam nggak sama Nabi?
Dalam salat kita wajib salam nggak sama Nabi? Wajib salam nggak sama Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alaik, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat kita salam. Nabi sallallahu, kita bayangkan saja nih, Nabi wafat, sahabat salat, salam nggak sahabat dalam salat? Salam nggak sahabat dalam salatnya? Salam kepada Nabi Muhammad. Setiap salam Allah kembalikan ruh dalam jasad. Setiap ada yang salam Allah kembalikan ruhku, kata Rasulullah. Ini dunia nih, ada yang sekarang kita lagi siang, daerah lain ada yang sudah sore, ada lagi daerah sudah malam, ada yang masih pagi. Kalau masing-masing di setiap tempat tersebut ada yang salam kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan selama 24 jam itu diatur oleh Allah, orang nggak putus salam kepada Nabi SAW, berarti menandakan Nabi Muhammad nggak pernah meninggal. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad tidak pernah mati. Apa Allah bilang? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'u walakin la tash'urun. Hei, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mengira orang yang dibunuh, orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu adalah amwat, mereka itu mati. Jangan, kata Allah, jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Balhum ahya, bahkan tetapi mereka adalah hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian yang tidak merasakannya. Ini untuk orang yang syahid fisabilillah, kita tidak boleh nyangka mereka mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maka benar, maha benar Allah dengan firman-Nya, dan benar pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap ada yang salam Allah kembalikan ruh Nabi ke dalam jasadnya. Tak cukup sampai di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salamnya. Dikembalikan ruh ke dalam jasadnya Nabi. Kemudian Nabi jawab salam orang yang salam tersebut. Ketika ada yang mengucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka Nabi menjawab salam orang tersebut dan disebut namanya dan juga nama bapaknya. Wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Orang salam sama Nabi, dirinya disebut oleh Nabi dan membuat bapaknya juga menjadi terhormat karena disebut oleh Nabi. Tuh manfaat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat salam kepada Nabi membuat orang kita mulia karena disebut oleh Nabi. Nama kita disebut dan bin bapak kita pun disebut oleh Nabi. Wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Apa kata Rasul? Waktu Rasul di Makkah, Rasul mengatakan, wa inni la a'rifu hajaran fi Makkah yusallimu alayya faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita nih, Rasul lagi di Madinah, dan aku kenal, aku tahu, aku ingat, kata Nabi, ketika di Makkah ada satu batu dia mengucap salam kepada Rasul. Lagi jalan di Makkah, jalan ada batu, ada yang salam assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi menoleh, yaltafit, Nabi menoleh dan tidak menemukan siapa-siapa. Jalan fayasir, maka Nabi jalan. Nah, ketika Nabi jalan, Nabi dapatkan lagi assalamu alayka ya Rasulullah. Ada yang salam lagi kepada Nabi. Nabi menoleh lagi, Nabi cari dari mana asal muasal salam tersebut. Dicari nggak ada orang. Jalan lagi Nabi, ada lagi suara assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi menoleh, ternyata dari situ Nabi tahu ternyata yang salam adalah batu kecil tersebut yang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi bilang itu waktu di Madinah. Kata Nabi apa? Dan aku ingat, kata Rasulullah, aku tahu, sampai sekarang aku tahu batu itu yang mana. Aku tahu, aku kenal, kata Rasulullah, batunya di mana, letaknya di mana, posisinya di mana. Itu batu pernah salam kepada saya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini batu di Mekah salam kepada Nabi, dijawab salamnya. Kemudian Nabi di Madinah cerita, Nabi masih ingat batu yang gak pernah ditangisin oleh Nabi, batu yang gak pernah ditangisi oleh Nabi salam kepada Nabi. Nabi masih ingat. Nabi masih ingat. Bagaimana dengan umatnya salam kepada Nabi?
kemudian salamnya dijawab oleh Nabi, bahkan nama dia dan bapaknya disebut oleh Nabi. Makanya keadaan hari kiamat yang tadi, ketika seseorang dia memperbanyak sholawatnya kepada Nabi, maka akan membuat semakin dekat posisinya kepada Nabi, dan akan semakin dekat lagi posisinya kepada Nabi ketika juga di dalam sholawatnya dia juga bersalam kepada Nabi. Karena kalau batu saja Nabi kenal dengan sebab salamnya kepada Nabi, bagaimana dengan umatnya yang salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, ini fulan yang suka salam sama saya, Nabi kenal, suruh masuk, malaikat suruh dia masuk, suruh dia dekat sama saya. Sudah banyak salawat, dia barengi pula salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis maulid semacam ini. Kita bersalawat juga kepada Nabi dan juga kita bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadikan kita orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyin wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Ridho Asgab, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ceramah beliau tadi. Untuk ceramah yang kedua kita aturkan kepada guru mulia Kiai Haji Ustaz Mahfudul Wafi alaihi tafadhal. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kehadiran mereka di tengah-tengah kita, ya Allahumma, sebagaimana kita kumpulkan, Allah kumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Habib Ridha bin Abdullah Segab dari Palembang, ada Habib Hussein dari Bima Habsyi, ada Habib Novel, juga habib yang lainnya yang saya tidak bersebut satu persatu, tapi tidak murah-murah hormat saya pada antum semua. Juga para tokoh masyarakat sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad SAW, para kiai, para ustadz, para tuan guru yang saya hormati, para pejabat pemerintah, khusus Bapak Kepala Desa, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Halo Bu, halo. Sebentar saja, saya cuma menambahkan saja ya. Tadi apa yang kita dengar dari Habib Ridho itu cukup buat kita sebagai modal untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup ini, kita nggak punya modal masuk surga. Kalau kita pelajari hidup kita sehari-hari ini, tidak punya modal untuk masuk surga. Satu-satunya modal, satu-satunya andalan yang bisa kita andalkan masuk surga adalah cinta kita ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan cara demikian kita mengadakan maulid semacam ini, mengadakan nasihat para habaib, para kiai, insyaallah akan tumbuh rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya ketika kita meninggal disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada Habib Ridho sudah banyak panjang lebar cerita tentang Nabi Muhammad,
cerita tentang cinta Nabi Muhammad. Saya sekarang hanya ingin cerita tentang apa sih kira-kira prakteknya kita sebagai ungkapan kita, sebagai praktek hidup kita cinta pada Muhammad SAW, terutama para ibu-ibu. Ya, di zaman sekarang ini kita terus terang saja. Halo Bu, punya anak Bu? Berapa? Punya suami? Berapa? Ya, kita bapak-bapak nggak punya anak kita cuma bisa bikin doang, betul Pak? Ya kalau yang beranak ibu-ibu, ya. Anak-anak kita zaman sekarang ini, di mana kita hidup di zaman now, ya Allah, zaman ketergantungan anak kita kepada HP. Di situ banyak sekali hal-hal yang negatif ketimbang positifnya. Di Bogor ada anak 5 tahun mati gara-gara HP. Jadi ibunya kerja, bapaknya kerja, dia di rumah sejak umur 3 tahun pakai HP itu. Terus umur 5 tahun down otaknya, bengkak, matanya bengkak, mati. Kata dokter ini gara-gara virus yang dilihat oleh anaknya ketika megang HP. Halo Bu, mau begitu? Ya. Itu yang kecil. Bahaya yang lebih besar adalah ketika anak mulai remaja pegang HP, lihat film-film yang macam-macam, berduaan, udah pasti maksiat. Ya kalau jangankan bapak-bapak, jangan anak-anak, bapak-bapak saja. Subhanallah, saya kemarin dakwah di Tapin. Di Tapin tuh dekat Kandangan. Saya kenal dengan seorang ustaz yang sudah masya Allah. Itu beliau duduk sama saya. Sanfud, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya pura-pura, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ternyata buka-buka HP itu, masya Allah, gambarnya perempuan semua. Ini janda nih, anak 1, ini anak 2 nih, ini masya Allah. Pakai imamah, tapi gambarnya janda semua. Halo, ada janda nggak sini? Ini Alhamdulillah masih bujangan nih, baru 1 anak ini. Masya Allah Gusti, ini bahaya HP. Makanya istri saya nggak boleh pegang HP. Saya hanya boleh HP jadul saja nih. Ini aja HP saya nih. Nggak boleh pegang HP istri saya. Masya Allah. Memang bahaya begitu. Ini Ustaz katanya ini ustazah nih Ustaz nih, janda anak 1. Ini anak 2 Ustaz. Oh ini kaya Ustaz nih. Oh Masya Allah. Janda semua tuh. Masya Allah ya nggak? Luar biasa HP ini. Subhanallah. Itu bahaya buat orang yang sudah dewasa. Dan setiap hari itu chatting terus dia, nggak pernah baca Quran, tidak pernah baca Quran, chatting terus sama janda-janda terus, masya Allah. Itu bahayanya orang punya HP. Alhamdulillah saya tidak punya HP Android, punya HP jadul saja, nggak apa-apa. Istri saya tahu kalau saya pegang HP nanti bahaya nanti, ya nggak? Jangan-jangan kawin lagi nanti ya nggak? Nah itu bahaya kita. Lalu bagaimana kita cara menjaga anak-anak kita dari kerusakan sosial yang sekarang terjadi? Jadi kerusakan zaman, dari narkoba, dari seks bebas dan sebagainya. Apa resepnya? Tidak ada cara lain selain kita kembali kepada tarbiyah Muhammad. Hanya dengan tarbiyah Muhammad lah yang mampu menyelamatkan umat ini dari kenistaan, yang mampu menyelamatkan umat ini dari maksiat. Hanya tarbiyah Muhammad. Kalau kita lakukan, insya Allah anak kita akan selamat dari segala macam cara cobaan, seperti maksiat, mungkar dan sebagainya. Halo Bu. Nah, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu dalam pepatah Arab, al-ummu madrasatul ula. Halo Bu. Al-ummu madrasatul ula. Idza tibat syiaban tiba. Seorang ibu itu madrasah yang pertama. Orang-orang nggak bilang bapak, enggak, ibu. Karena yang paling banyak tinggal di rumah adalah ibu, betul nggak? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah yang pertama, bukan TPA, bukan PAUD, bukan TK, bukan. Al-ummu madrasatul ula. Idza tibat syiban tiba. Apabila seorang ibu baik, maka akan lahirlah generasi-generasi yang baik. Halo. Jadi kalau ibu baik, pasti akan lahir generasi-generasi yang baik, akan terbentuk pribadi-pribadi yang baik
yang terhindar dari masa, terhindar dari kasus narkoba adalah seorang ibu yang pertama, al-ummu madrasatul ula. Dan kalau kita lihat sekarang orang-orang besar zaman dahulu, Al-Imam Syafi'i itu yang membentuk ibunya, bisa hebat semacam itu yang membentuk ibunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa hebat semacam itu yang membentuk ibunya. Bahkan di Hadramaut Al-Habib Abdullah bin Muslim Tahir, itu pengarang kitab hebat luar biasa, itu yang membentuk ibunya. Itu dalam cerita Habib Abdullah itu pernah masuk ke rumah, masuk nggak salam, masuk, ibunya dengar Abdullah masuk nggak salam, dibentak, ya Abdullah, apakah kau jadikan rumahku sebagai WC? Kau nggak salam, nggak baca bismillah, keluar lagi anak itu, keluar salam, ngomong assalamualaikum, assalamualaikum, masuk dengan kaki kanan, baca doa, duduk, bu pengen makan, minta sama Allah, engkau berdoa sama Allah minta makan, di situ duduk, maka anaknya doa minta makan sama Allah, ya, ibunya ke dapur nyiapin makanan, makan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sejak kecil anak ditarbiyah semacam ini, maka muncullah seorang hebat, seorang imam besar, seorang ulama besar, pengarang kitab Sulamut Taufik, ya, yang luar biasa, seorang Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir, sampai beliau itu termasuk orang, wallahi seumur hidupku tidak pernah terlintas dalam hatiku berbuat makruh, apalagi haram. Makruh saja tidak pernah berbuat, apalagi haram. Nah, itulah karena ibunya memang. Makanya ibu-ibu, kalau kita pengen punya anak yang baik, kembali kepada tarbiyah Muhammad. Bagaimana caranya? Halo, bentar lagi bu ya, udah lapar bu ya. Ini Ustaz Ghazali, kebuli udah siap ya? Udah siap ya? Alhamdulillah. Kebuli apa, ayam apa kambing? Ya. Ini ada Pak Lurah, insya Allah. Kalau Pak Lurah biasanya Masya Allah nih. Ini Pak Lurah saya cerita, Pak Lurah setahun setengah lalu saya datang di Pak Lurah. Ini desa Pundu ya. Nah, Pak Lurah nggak datang, Pak Lurah, saya datang. Alhamdulillah sekarang Pak Lurah datang. Kita akan mudah-mudahan Pak Lurah bisa kawin lagi. Oh, senang banget Pak Lurah, amin. Oh iya, amin bu. Amin tuh Pak Lurah, Masya Allah, amin ya Pak Lurah. Ya. Karena jarang orang jadi lurah, nggak kenal, jarang. Orang itu Pak Ulis tahu, Pak Ulis ini. Orang kalau sudah jadi anggota dewan dan jadi kepala desa jarang nggak kawin lagi, jarang. Saya punya taman anggota dewan di Kintab sana. Ustadz katanya kalau haram Ustadz saya insya Allah nggak masalah. Tapi yang paling sulit menghindari sesuatu yang halal. Kenapa? Banyak tawaran, terutama kunjungan ke daerah sana. Oh, ada janda muda nggak? Ada Ustadz, silakan Pak. Aduh Pak Lurah, mudah-mudahan selamat ya Ustadz walafiat ya. Tahun kemarin saya bilang di sini, ini desa Pundu ini, Masya Allah, waktu itu hadir sedikit sekali, cuman berapa orang doang. Saya bilang ini datangnya para usatid yang dipimpin oleh Ustaz Ghazali, ini murid saya. Dulu Badung, dia sama saya dulu Badung dulu. Sekarang alhamdulillah jadi kiai juga ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi belum kawin belum. Ya, kalau ada yang sini mau kawin sama beliau, silakan ya. Dulu saya bilang di sini, kalau di sini, kalau Allah cinta kepada ahli qaryah, ahli balad, ya, arsala ilahim man yu'allimu amru dinahu. Kalau cinta kepada penduduk kampung, Allah pasti mengutus orang yang ngajari ilmu agama mereka. Nggak tahu nih apa sebabnya kok saya bisa ke sini. Saya bisa suruh Ustaz Ghazali ini untuk duduk di sini. Padahal jauh ini dari kampung ini. Beliau duduk di kota sana, dekat Barabai sana, ke Banjarmasin dekat, di kota, hidup kota. Tapi di sini mau. Itu satu tanda bahwasanya Allah yang menghendaki untuk duduk di sini. Tujuannya adalah ciri tanda Allah cinta ambek kalian kabeh. Ya Pak Desa, cirinya Allah cinta kepada penduduk Pundu. Insya Allah, ya, ini salah satu ciri mahabbah kita kepada Allah kepada antum semua, kepada hati kita. Insya Allah kita sambut dengan tarbiyah yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mendidik anak sejak dini? Kata Rasulullah, yang pertama, muru auladakum bis-sab' wadribuhu alaiha bisa'li ashrin idza turikat. Wahai kaum muslimin, perintahkan anak kalian untuk sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10 tahun nggak sembahyang. Sahabat Mu'ad bin Jabal
itu di rumahnya dipasang tongkat. Mu'ad bin Jabal sahabat Nabi, orang soleh, hidup di zaman Nabi, top sahabat Nabi. Itu di rumahnya dipasang tongkat depan pintu, dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalian tahu apa ini? Tongkat ayah. Untuk apa? Untuk mukul. Nah ini tongkat ini untuk mukul kalian kalau kalian tidak sembahyang. Itu Mu'ad bin Jabal. Halo, pernah nggak bapak masang celurit apa namanya itu, golok yang ada bengkok-bengkok apa namanya itu, nah, pasang nih di pintu nih, hei anak-anakku, nih golok nih, tahu nih, ini siap bapak siap untuk motong kalian kalau nggak sembahyang. Kira-kira anaknya sembahyang nggak? Pasti sembahyang. Ibu di rumah, anak-anakku, kalian minta setiap hari jajan, minta jajan, kalau tidak sembahyang nggak ada jajan, kalau nggak sembahyang nggak ada jajan. Jangan balik ke rumah orang lain. Coba kalau ibu-ibu bisa begini, insya Allah anak kita sembahyang semua. Sekarang saya tanya, kita nyuruh anak kita sembahyang umur 7 tahun, ya, apakah cuma enak sembahyang? Apa gitu doang? Enggak. Kita ajarkan pada mereka syaratnya salat ada berapa. Ajar pada mereka baca alhamdulillah, Fatihah, at-tahiyat, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu tentunya. Oh saya nggak bisa, saya nggak bisa Fatihah, nggak bisa baca Quran. Titipkan ke sekolah, titip ke pondok-pondok. Di sini alhamdulillah buka pondok nih, ada TPA-nya, silahkan titipkan, titip pada gurunya, tanya gurunya, anak saya sudah sampai apa. Ya, nggak usah ngasih uang lah. Ustaz Ghazali banyak uang sudah. Ya kalau Ustaz Ghazali, anak saya udah bisa apa? Udah bisa sembahyang belum? Tanya. Nah, syaratnya sholat ada berapa? Oh, ada 10 bu. Rukun sholat ada berapa nak? Ada 17. Apa saja nak? Oh, kalau begitu anak kita sudah sembahyang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau seorang anak sembahyang sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah sholatnya itu Allah kabul, Allah terima sholatnya. Dan pada akhirnya kalau sholat sudah terima Allah, itu akan muncul faedahnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan maksiat dan munkar. Sejak kecil dia punya modal. Dia sudah punya modal dengan sholat yang baik, tepat waktu, berjamaah di masjid atau di musola atau di pondok, bisa baca Quran. Ya, apalagi nih kalau baca Quran nih. Ini ada kalam dari Guru Zaini Al-Banjari, ya. Saya sekumpul mengatakan bahwasanya kalau kita punya anak kecil hafal Al-Quran, apakah Yasin kah atau Kulhu kah atau Al-Falaq atau An-Nas atau Fatihah, apa sajalah yang penting dari Quran. Begitu anak ini dewasa, dia badung, tahu badung nggak? Badung tahu? Preman lah, mabok, main lagi sebagainya, silakan. Tapi yakinlah satu saat akan kembali pada jalan yang benar. Kenapa? Karena cahaya Al-Quran pasti akan menarik dia kepada kebenaran. Beruntung Pak punya anak, beruntung kita punya anak hafal Quran, walaupun cuman Fatihah doang nggak apa-apa, walaupun cuman Yasin doang nggak apa-apa, apalagi kalau sampai satu Quran, wow, luar biasa. Karena cahaya Quran inilah yang akan menarik dia kepada perbuatan baik. Satu saat pasti kembali, pasti kembali. Tapi kalau kita punya anak baca Quran nggak bisa, sembahyang nggak pernah, begitu dewasa badung, oh pasti nyungsep neraka, pasti ke neraka. Ya, nggak ada cahaya, nggak ada nur cahaya. Maka mudah-mudahan orang kampung bodoh mau mentaklimkan, mengajak anak-anaknya ke sini, ya, belajar Al-Quran, hafal. Nggak apa-apa, jangan tanya untuk apa sih, nggak, jangan tanya untuk apa sih, jangan, hafalkan ayat kursi, ya, Qul huwallahu ahad, An-Nas atau juz amma, Yasin, silakan hafalkan, penting. Walaupun nggak dipakai, nanti satu saat pasti akan menarik dia kepada jalan kebaikan. Halo Bu, al-ummu madrasatul ula. Nah, kalau kita sudah punya anak dibimbing untuk sembahyang 7 tahun, terus oleh ibunya, diancam sama ibu, kalau kau nggak sembahyang, bangun tidur dan sembahyang subuh, sembahyang. Kalau nggak sama jangan usah jajan, kalau nggak sembahyang, nggak ibu kasih makan. Diancam sama itu. Jangan takut Bu, jangan takut sama anak, jangan. Ya, apalagi kalau bapaknya nggak sembahyang bagaimana? Kalau bapaknya nggak sembahyang bagaimana? Aduh. Halo Bu, kalau anak nggak sembahyang enak, kalau anak nggak sembahyang jangan kasih jajan, jangan kasih makan. Kalau bapaknya nggak sembahyang, jangan kasih apa Bu? Hah? Jangan kasih apa? Ancam Bu, ancam. Ustaz Ghazali di sini ada pengajian bapak-bapak paling hadir 5 orang. Kalau ibu banyak, ibu coba kalau ibu ngomong sama bapak-bapak, bapak setiap minggu minimal 2 kali hadir pengajian. Kalau enggak bapak hadir pengajian, enggak saya kasih. Hadir enggak Pak? Hadir pasti.
walaupun kepaksa. Aduh, gimana nih? Ya nggak? Coba begitu, bekerja sama. Makanya orang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Madrasah paling hebat itu rumah tangga ibu, bukan bapak. Bapak kadang-kadang bengkok, tapi kalau ibunya lempeng, insya Allah semua lempeng semua. Jadi kalau dalam satu rumah tangga, kalau ibunya solehah, insya Allah semua rumah tangga itu akan menjadi soleh. Bapaknya, anaknya, semua akan soleh. Al-ummu madrasatul ula. Nah, setelah dia dewasa nanti, kita bimbing umur 10 tahun sembahyang terus sampai dia dewasa. Setelah dewasa, kita kasih orang manusia itu hidup harus punya tujuan. Ya, kenapa demikian? Karena supir saja, supir atau supir enggak? Ya, lamun orang duit tujuan bingung. Mas endi mas mbok diakui. Yang penting numpak mobil. Loh, nggih boten. Ada orang Jawa enggak? Yang penting aku numpak mobil endi bayar 20. Enggak bisa. Orang harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Tujuan ke Banjarmasin, ke Bandara Lembang, jalan kemana? Ke sana, ke sana. Harus punya tujuan. Begitu juga orang hidup. Bapak ya, atau calon bapak sebagai calon pemimpin rumah tangga, kalau tidak punya tujuan hidup pasti bingung. Pasti bingung. Kalau kita hidup tanpa tujuan pasti bingung, persis seperti supir nggak tahu jalan. Nggih boten? Saiki aku takon mbek kalian kabeh, apa tujuan urip kalian kabeh? Halo. Jadi lurah wis ono. Pejabat wis akeh. Presiden Jokowi ambek Prabowo rebutan. Nggih boten? Jokowi Prabowo enggak seribut lah. Ya. Enggak seribut Jokowi Prabowo enggak usah ribut, enggak usah dibahas, itu urusan mereka. Kita jawab yang penting kita sukanya mana. Jokowi monggo, Prabowo monggo. Oh, ini kan Jokowi harus ganti presiden pakai lagu-lagu Amin Rais. Ganti presiden belum tentu. Ya, belum tentu ganti presiden. Jangan kayak zaman Pak Harto. Masih enakan zaman kulo to. Ya, masih enakan zaman aku to. Bang Atok begitu bilang begitu. Jadi kita nggak usah ribut bahasa presiden. Jokowi monggo, Prabowo monggo, gosem penting urip kita penak. Ya, hidup kaya, mati masuk surga. Inggih. Nah, itu yang paling enak. Enggak usah ribut. Ya, tapi kita lihat bahwasanya kama takunu yuwalla alaikum. Baik tidaknya presiden kita itu tergantung kitanya. Ya, pemimpin itu lambang. Setiap negara, setiap kampung, pemimpin itu lambang, gambaran dari masyarakat. Kalau sekarang punya pemimpin senang belusuan, berarti masyarakat kita memang suka belusuan. Gambaran itu nggak punya. Ya, jadi nanti 2019 apakah yang jadi Prabowo kah, apa Jokowi kah, tergantung kitanya. Mana yang akan jadi? Kalau saya boleh tanya di Lauhul Mahfuz, kira-kira tahun depan saya menjadi Prabowo. Kalau boleh tanya saya WA sama Allah, ya Allah, kira-kira Prabowo. Ya, jadi jangan suka ribut masalah politik. Nggak pantas politik dibawa-bawa ke rumah tangga kita. Jangan-jangan ibunya Prabowo, bapaknya Jokowi berantem. Ya, jangan. Jangan. Nah, Pak RT juga sama, Lurah juga sama, kita sama-sama istilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik. Apakah Jokowi ke Prabowo, nggak usah diperbutkan, nggak usah permasalahkan. Yang penting kita hidup sesuai dengan ajaran Allah, hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita hidup punya tujuan. Ayo, tujuannya apa hidup kita ini? Tujuannya apa, Pak? Oh, pengen saya punya sawit 100 hektar. Monggo, silakan. Ya. Halo. Nah, kalau saya tanya Habib dulu pasti bisa jawab. Ya. Kalau saya tanya Pak Lurah, saya bisa nebak. Saya. Pak Lurah nggak ngomong, saya bisa tahu hatinya saya. Ya. Pertama-tama saya pengen, kedua saya pengen bisa kalau adanya yang muda, ya. Ada Bu Lurah di sini, Pak? Bu Lurah ada? Ada Bu Lurah ada? Bu Lurah ada Bu Lurah? Enggak ada, kebetulan nggak Bu Lurah ya. Kalau ada Bu Lurah nanti bisa berantem pulang tuh. Tujuan kita hidup, ya, kita hidup bisa punya tujuan. Karena orang kalau hidup tanpa tujuan bingung hidupnya. Dibawa kemana keluarga nih? Anak cucu kita bawa kemana nih? Nggak punya tujuan, bingung hidupnya. Tujuan kita hidup yang paling benar adalah yang dikatakan Allah, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah dengan cara ibadah kepada Allah. Itu tujuan pokok
hidup kita bertemu ambe Allah, bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puncak tujuan hidup kita. Kita bisa bertemu Allah, rindu Allah pada kita. Kita bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang paling celaka adalah orang yang tidak bisa menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikan itu. Nah, tujuan hidupmu adalah bertemu Allah. Tujuan hidupmu adalah kau bertanta dengan Allah, masuk surga, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh nak tujuan uripmu. Soal kau pengen jadi dokter, monggo, petani monggo, pedagang monggo, silakan, itu sementara saja. Nak pengen jadi apa kau? Pengen jadi abri, silakan. Dokter silakan, pengen jadi tentara silakan, jadi polisi silakan, apa sih silakan. Tapi itu tujuan, bukan tujuan panjang, itu tujuan jangka pendek. Kau hidup dunia mungkin tercapai, mungkin tidak. Ngibatan kemarin itu di Lion Air nyungsep, Lion Air yang mati berapa? 180 orang. Itu salah satunya adalah seorang dokter. Dia kuliah SD kelas 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun, sampai ternyata jadi dokter. Di wisuda selesai, tercapai dokternya. Begitu pulang ke Sumatera, nyungsep, mati nggak? Selesai. Ngibetan. Saya pernah kedatangan tamu, orang nggak stres, pakai baju abri. Oh, Pak Abri ada tentara ya. Oh, merdeka, Allahu Akbar. Nah, itu pakai pakaian abri. Ini orang kok pakai pakaian abri, kenapa? Saat saya pengen mondok, tapi selalu pakai abri semua. Ditanya-tanya, oh ternyata cita-citanya pengen jadi abri, nggak tercapai. Ya dunia, ya bisa tercapai, bisa tidak. Nah, ini ada abri satu orang sini, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa naik pangkat, amin. Ya Rabbal, nah, yang semangat Pak ya, yang kukuh, yang kuat, semangat, juang terus. NKRI harga mati, Allahu Akbar. Jadi ini tujuan cita-cita jangka pendek, mungkin tercapai, mungkin tidak. Tapi jangka panjang, tujuan cita-cita jangka panjangmu adalah bertemu ambe Allah, menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Itu puncak tujuan urip kita. Sedangkan ini ya, ini adalah fasilitas. Jadi petanikah, kebun karetkah, sawitkah, silakan. Sampai punya kebun sawit 10 hektar, 100 hektar, itu yang diperlukan cuma 2 meter sekali 1 meter saja, betul nggak? Sampai punya gunung 1000 hektar, yang sampai perlukan ketika menghadap Allah hanya 2 meter kali 1 meter. Yang lain untuk orang lain, untuk anakmu kalau baik anakmu. Jadi nah, kita arahkan anak-anak kita ke arah itu, insya Allah anak-anak kita bisa terjaga dari maksiat, terkendali hidup mereka, terarah hidup mereka, apapun tujuan mereka, yang tujuannya bertemu Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah anak kita akan selamat daripada kemungkaran, selamat daripada maksiat, selamat daripada narkoba dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada cerita, mungkin ini hadiah ya buat antum semua, terus buat saya sendiri. Dari cerita dari Habib Salim Asyatiri Hadramaut. Beliau bercerita di Hadramut itu, kalau dengarkan ya satu lagi dia, di Hadramut itu ada seorang ulama, santrinya banyak, pengajian ewan sing hadir, meninggal. Ya, tentunya logikanya seorang ulama besar, santrinya banyak, ewan santri ngaji, ya begitu mati masuk surga, wajar kan? Wajar nggak? Wajar. Nah, di malam hari salah satu muridnya mimpi, ya Tuan Syekh, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya dapat pengampunan Allah dan saya sekarang di surga. Oh, alhamdulillah. Ya, kata muridnya, kalau boleh saya bertanya ya Syekh, kira-kira amal apakah yang bisa sampean bisa menyampaikan kepada hal tersebut? Apakah sampean banyak santrinya, banyak jamaahnya, enggak? Saya diampuni Allah itu bukan karena santri saya, bukan karena jamaah saya, bukan karena taklim saya, bukan karena gelar kiai saya, bukan. Tapi saya diampuni karena waktu saya mati hari Rabu, saya mati hari Rabu bareng pas ambek si Pulan di kampung Pulan yang matinya hari Rabu juga. Saya diampuni Allah karena dia mati pas waktunya mati saya. Saya diampuni Allah Subhanahu wa taala karena dia mati.
Siapa Syekh Fulan bin Fulan? Ente samperin ke kampung sana, cari itu orang. Ini orang hebat banget. Seorang kiai ulama besar saja mati diampuni dosanya karena dia, ya nggak? Berarti ini kan lebih hebat tentunya, nggak? Apakah seorang habib kok, seorang ulama kah, seorang bukan, ternyata dicari Syekh Fulan, dicari tuh sehari penuh, nggak ketemu. Yang mati Hirabo bukan dia, bukan Syekh katanya, nggak ketemu. Hari kedua cari lagi, ternyata mungkin ini bukan kiai, mungkin orang biasa mungkin, karena nggak namanya Abdullah bin Fulan mati Hirabo. Oh ada Abdullah bin Fulan sana kerja tiap hari tukang cukur, cukur. Nah disamperin tuh ke rumahnya, tok bentuk, assalamualaikum, salam. Saya datang dari desa Fulan, jauh lah. Saya pengen ketemu sampean. Yang namanya anaknya. Ada apa Pak? Bapakmu Abdullah namanya? Iya. Kerjanya tukang cukur? Iya. Boleh nggak saya bertanya sesuatu? Apa? Abahmu punya amalan apa? Kok bisa guru saya yang alim yang hebat itu diampuni dosanya dengan sebab abahmu yang mati hari yang sama? Halo. Wah, setahu saya abahku kerja tukang cukur kok. Pulang cukur, sembahyang, berangkat lagi, cukur, itu aja udah kerjanya, nggak apa-apa. Nggak tahu saya. Masa nggak tahu? Iya nggak tahu saya. Pokoknya anakku nggak tahu, ya nggak ngerti piye kok. Wah nggak ngerti kok, nggak ngerti kok. Ya sudah, kalau gitu saya pulang. Begitu mau pulang, ibunya dengar, hai Fulan, sini kau tanya apa? Tanya suami ibu. Suami ibu itu punya amalan apa? Kok bisa ya orang tukang cukur kok bisa matinya menjadikan sebab orang seorang ulama mati juga gara-gara dia? Oh kata istrinya, ini dek ya tuan, bapakku itu suami itu main kerja tukang cukur. Ya sembahyang pulang nyukur itu aja. Kalau malam nggak pernah tahajud. Cuma dia itu punya amalan, kalau malam duduk di sejadah dia tulis tuh nama-nama nabi, nama rasul, nama malaikat, nama para ulama, ditulis semua, disebutin Al-Fatihah bulan, Al-Fatihah, Fatihah lagi, Fatihah, Al-Fatihah. Ternyata kerjaannya itu sering kirim Fatihah ke para nabi, kepada malaikat, kepada para uhabaib, kepada para ulama di zaman dulu atau zaman sekarang. Oh ini sebabnya. Kenapa? Karena orang semacam itu ya kita Fatihah ambil Nabi Muhammad setiap hari, kita Fatihah malaikat Jibril setiap hari. Kalau kita mati beliau datang menyambut. Bangga. Jadi kalau ada para kiai baca Yasin di kampung, Fatihah bulan, Syekh bulan semua, itu kita harus semangat. Dan kalau bisa kita sendiri pulang ke rumah bikin Fatihah tuh, Fatihah Habib bulan, Kiai bulan. Insya Allah ketika kita mati mereka semua akan hadir menjemput kita, dan manfaatnya memberikan manfaat kepada orang-orang yang mati di sekitar itu. Itulah sebabnya kenapa para ulama, para habaib itu terbiasa kalau ada majelis-majelis kirim Fatihah. Manfaatnya orang-orang yang kita Fatihah itu insya Allah lamun kita mau mati mereka menjemput arwah kita, insya Allah dituntun melebus surga. Mau ngamalkan ya? Mau. Nggak usah banyak-banyak, ada 10 orang aja. Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, Nabi Idris sampai terus 24, para malaikat 10 orang, para ambiat di sini, para habaib di sini, ada guru sekumpul monggo, Dr. Kalambayan monggo, ada Habib Habis, Hamid Bahashim monggo, terus pakai itu ada. Harus punya. Ternyata manfaatnya kata Habib Salim itu orang-orang yang kita patahi kalau kita mati sakatul maut mereka hadir menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjaga amalan ini dan kita bisa mati bersama husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini bisa mengamalkan dari mendapat intisari daripada semua ceramah yang kita dengar tadi. Untuk acara terakhir adalah acara doa yang akan dibawakan oleh Al-Habib Abdullah Segaf dari Sambah. Kepadanya kami beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum doa kita mulai, marilah kita sama-sama membaca sholawat 3 kali agar apa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita dengar dari awal sampai hari ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapat maghfirah hidayah Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan juga kita selalu kuat dalam iman Islam kita sampai akhir kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Li sayyidina Muhammadin sayyidil anam li sairi khulil anbiya wa alihi wa ashabihi ajma'in illa khawdatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi rahmatullahi lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله أجمعين. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفع بنا، اللهم شفع بنا، اللهم شفع بنا، اللهم اجعل يمنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مباركا حسنا مدحورا. اللهم اجعلنا وذريتنا من احبنا فيك من أولها الله ونصيبا في كل خير تسمع هذا اليوم من نور تهدي به ورحمة تنشرها تبصر ذر تكشفها ذنب تغفره وشدة تتبوى معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. نسألك الله باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا الله يا قيوم يا قيوم يا ذا الجكرم يا ذا الجكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من نور تهدي به من رشد ومعافاة تمن على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسأل العفو في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا عن النبيين وعز المرسلين وإنا عليك اللهم رزقا على وصيا طيبا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفو والغنى والأمال والإخلاص. اللهم إنا نسألك ببركة هذا اليوم. اللهم إنا ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الانكسار. اللهم طاب لنا وقنا بالحق وأنت الفاتحين. اللهم لنا ذنوبنا لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita. Tapi sebelum kita bubar, ada ucapan terima kasih kepada seluruh yang selalu mensupport, membantu perjuangan pondok ini, khususnya kepada Bapak Haji Muslim, kepada Bapak Haji Isur dan semua masyarakat yang ada di sekitar pondok ini. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu pondok ini. Dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak-banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir ini ada ucapan-ucapan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.